Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami dapat beribadah bersama-sama, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Biarlah kuasa Tuhan bekerja di dalam hati kami, supaya kebenaran yang disampaikan menjadi berkat bagi kami masing-masing. Kami menyerahkan hamba-Mu di dalam berkata-kata, supaya apa yang ada di dalam isi hati Tuhan itu yang disampaikan kepada jemaat-Mu. Kami siap diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 6b sampai 13. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 6b sampai 13 kita akan baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ayat genap, kita semua baca ayat ganjil. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Dia memanggil ke-12 murid-murid dan mengutus mereka berdua-dua. Dia memberi mereka kuasa atas roh jahat. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau menghadap kamu, keluarlah dari situ, dan lepaskanlah kemudian kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan tinanya dan menyembuhkan mereka. Tema khotbah kita hari ini, Yesus mengutus murid. Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang dari sorga, ada misi yang mau dia capai. Ada tujuan yang dia kerjakan. Pertama sekali adalah lewat dirinya. Dia sendiri mengerjakan misi, lalu dia memanggil tim, ya, menjadi satu tim dengan dia mengerjakan misi tersebut dengan memilih 12 rasul. 12 murid dipilih untuk bekerja sama dengan Tuhan. Lalu apa yang mereka kerjakan? Hal apa yang dipikiran Tuhan? Hal apa yang mau dicapai oleh Tuhan? Yaitu kita melihat bahwa dari ayat 6b, Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Berarti kemanapun Tuhan Yesus pergi, dari desa ke desa, satu desa dengan desa yang lain, dia selalu mengajarkan tentang kerajaan Allah. Berarti itu sangat penting. Kerajaan Allah itu milik semua orang. Kebutuhan semua orang. Maka dari desa ke desa dia keliling dengan mengajar. Ya, ajarannya tentang kerajaan Allah. Ketika dia mengajar, tentu dia tidak bisa seorang diri. Dia tidak mampu ya melakukan semua tugas yang begitu banyak, bahwa kerajaan Allah harus sampai kepada semua orang. Maka 12 murid dipilih menjadi teman sekerja Tuhan Yesus, melakukan pekabaran Injil di tengah-tengah dunia ini. Nah, waktu dia memilih murid 12 ini, dia memberi kuasa. Dia tidak hanya mengutus, tetapi ketika dia mengutus ada kuasa. Kuasa untuk mengusir setan, kuasa menyembuhkan penyakit. Berarti terbukti bahwa Yesus punya kuasa. Karena dia punya kuasa, dia bisa berikan kuasa kepada murid-muridnya. Jadi tugas utama murid-murid juga sama dengan Tuhan Yesus.
mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Dan dalam hal ini dia mengutus 2 orang satu tim. Mengutus berdua-dua. Kenapa dia utus berdua-dua? Supaya ketika yang satu jatuh, yang satu bisa angkat. Ketika satu lemah, yang satu bisa topang. Maka pekabaran Injil itu perlu tim untuk saling menopang, saling menguatkan, saling mendorong satu dengan yang lain. Ada kerjasama. Jadi pekabaran Injil bukan tugas masing-masing ya. Itu tugas bersama. Tuhan memberikan tugas kepada muridnya untuk dikerjakan bersama-sama. Tapi yang penting di sini, ketika dia mengutus berdua-dua, perhatikan apa yang dia berikan. Apa yang dijamin? 1, kuasa. Kuasa diberi kepada mereka. Kalau tidak ada kuasa, walaupun kita pergi, lelah. Kalau kita pergi pekabaran Injil tapi tanpa kuasa, maka kita akan capek sendiri. Ketika ada kuasa, kita punya kekuatan mengerjakan itu. Maka murid-muridnya diberi kuasa mengusir setan, menyembuhkan penyakit. Sebagai bukti Allah menyertai pekabaran Injil. Itu poin pertama. Yang kedua, ada larangan di dalam ayat 6 ya. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Apa-apa. Tahu maksudnya apa-apa ya? Kita lihat di dalam gambar kita. Apa-apa itu apa saja. Nah, di sini dilarang membawa roti, padahal roti ini adalah kebutuhan pokok. Ini kebutuhan pokok. Kalau mereka dulu makan roti, kita makan nasi, sama ya. Makanan pokok mereka roti, makanan pokok kita nasi. Tapi dilarang untuk membawa makanan pokok. Tidak boleh bawa roti. Pekabaran Injil nggak boleh bawa makanan. Bayangkan ya. Itu kebutuhan kok nggak bisa dibawa. Yang kedua, nggak boleh bawa uang. Uang biasanya ya selalu ada di dompet. Kemanapun kita pergi, uang itu selalu hal yang paling utama bagi kita. Kalau udah tipis uangnya di dompet, udah mulai gelisah ya. Udah tinggal berapa ini? Cukup nggak bulan ini gitu ya. Tetapi ini justru ketika Tuhan mengutus mereka pergi ke desa, mengabarkan Injil, dilarang bawa uang. Berarti nggak boleh ada uang di dompet ya, kosongkan dompetnya, gitu. Nggak boleh bawa roti, nggak boleh bawa uang, dan juga nggak boleh bawa baju 2. Kalau baju yang dipakai boleh ya, hanya yang dipakai aja. Tapi nggak boleh dibawa baju 2 sebagai pengganti. Nah, kenapa Tuhan melarang untuk membawa ini semua? Padahal ini adalah kebutuhan pokok. Keperluan. Tapi Tuhan katakan, berpesan kepada mereka waktu mereka beri kuasa menyembuhkan penyakit, kuasa mengusir setan, tetapi untuk membawa makanan, kebutuhan jangan. Saudara tahu apa maksud Tuhan kenapa dilarang? Membuktikan bahwa Tuhan Yesus bertanggung jawab. Tuhan Yesus punya kuasa memenuhi kebutuhan pokok mereka. Berarti mana lebih penting Injil daripada kebutuhan pokok? Kalau kita melihat dari gambaran ini, jauh lebih penting Injilnya. Tugasmu lakukan, yang kusuruh kerjakan. Kalau kebutuhan pokokmu, aku bertanggung jawab. Ini janji Tuhan, saudara. Berarti Tuhan Yesus hanya mementingkan Injil itu boleh sampai, supaya para murid tidak pusing dengan hal-hal lahiriah, tidak memusingkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Kenapa? Tuhan jauh lebih hebat memikirkannya. Tuhan jauh lebih hebat bisa mencukupkan lebih dari apa yang mereka pikirkan. Jadi ini sengaja dilarang. Jangan bawa,
supaya terbukti ketika kamu pergi, aku yang suruh, aku berkuasa mencukupkan segala yang kamu perlukan. Jadi perlu bukti, saudara. Kalau murid-muridnya bawa bekal kemana-mana kan repot ya. Jadi persiapan bahan gak ada lagi. Hanya persiapan roti yang banyak. Makan apa nanti kita? Roti yang mana kita bawa? Berapa jenis? Pusing mikirkannya, akhirnya Injil tadi tidak lagi terpikirkan. Yang pokok, yang utama tidak lagi menjadi pemikiran utama. Yang tambahan jadinya. Kita pun demikian. Kita terlalu disibukkan dengan kebutuhan pokok, makan, minum, pakai, sehingga jiwa kita terabaikan. Benar? Sangat benar. Ya, walaupun kita bilang enggak. Tapi faktanya pasti kita lebih sibuk siang malam sampai besoknya lagi. Pikiran itu dikuasai oleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan jiwa itu jarang sekali orang memikirkan. Tetapi kebutuhan pokok siapapun dia pasti pikirkan. Orang manapun dia, suku apapun dia, apapun pekerjaannya, pasti selalu bangun pagi itu yang dipikirkan adalah kebutuhan pokok. Makan, minum, pakai. Roti, roti, roti. Nasi, nasi, nasi ya. Besok pagi masih ada pun 10 kilo berasnya, udah khawatir. Ya, tinggal 10 kilo beras kita. Gimana nanti nih, kita masih makan enggak ya? Padahal masih ada tersedia. Tapi mereka justru disuruh pergi. Jangan bawa, jangan pikirkan, jangan sibuk untuk itu. Fokuskan hatimu, fokuskan pikiranmu, memikirkan hal yang paling utama. Yang paling penting dalam hidup ini, Injil boleh sampai kepada semua manusia. Itu tugas kita. Ya, tugas orang-orang yang telah diselamatkan adalah bagaimana Injil boleh sampai kepada semua orang. Maka Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Dari desa ke desa dia mengajar. Contoh ini harus diikuti oleh murid-murid. Teladan Tuhan Yesus perlu kita ikuti. Ini misi utamanya. Tujuan utama Yesus datang ke bumi bukan hal-hal jasmani ini. Tetapi yang terpenting adalah hal-hal rohani, perkara kekal, jiwa kita. Jiwa jauh lebih mahal dari makanan pokok. Kalau makanan pokok itu untuk tubuh, tubuh kita pasti makan. Kenapa? Tuhan sumbernya. Tetapi kalau Injil tidak diberitakan, bagaimana mereka bisa selamat? Kalau untuk makanan tubuh kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, itu hanya sebagai sarana, Allah akan memberkati kita. Sumber berkat itu Tuhan, bukan kita. Jadi sebagai apapun pekerjaan kita pasti Tuhan pelihara. Burung di udara pun dia pelihara. Ya, rumput ya yang berkembang hari ini lalu sore dia layu, itu pun didandani oleh Tuhan. Lalu kita yang sangat berharga di mata Tuhan, mengapa kita khawatir akan kebutuhan pokok kita? Coba tanya di sebelahnya, apa sih yang kamu khawatirkan hidup ini? Supaya tahu apa sebenarnya yang dikhawatirkan. Kok khawatir sekali gitu ya? Coba tanya sebelahnya, jangan jangan nggak cakapan. Udah sama kita ibadah tapi nggak cakapan dengan yang sebelahnya, kenalan dulu, baru tanya ya, apa yang kamu khawatirkan? Lalu dia jawab, ya misalnya dia jawab, yang kukhawatirkan adalah kebutuhan pokok misalnya ya, jawabannya, oh sama kita gitu ya. Kalau memang sama yang dikhawatirkan. Tapi kalau yang kita khawatirkan bagaimana nanti keluargaku tidak selamat, itu berarti perkara kekal. Itu berarti perkara jiwa. Tapi kalau untuk makan minum pakai itu terus yang fokus di dalam pikiran kita, berarti kita khawatir hanya sebatas hidup sementara.
Sementara Tuhan memikirkan kita sampai ke sana. Bukan hanya sampai di sini. Kalau hanya sampai di bumi ini, Dia sumbernya. Sumber berkat itu Tuhan. Maka Mazmur katakan, Mazmur 23 apa katanya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti orang yang menjadikan Tuhan gembalanya, pemelihara hidupnya, dia takkan kekurangan. Bukan berarti tak kekurangan uang ya. Dia bersama sumbernya. Dia tidak takut. Kalau kita bersama sumber kan gak takut. Siapa yang takut kalau dekat dengan sumber air? Takut kehausan? Ya. Kalau dia tinggal di pabrik roti, takutkah dia kelaparan? Iya. Kalau kita memiliki sumbernya, Tuhan gembala yang menggembalakan kehidupan kita, itu membuat kita tidak khawatir akan hidup ini. Jangan kamu khawatir. Terus, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di taman Dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di sorga memelihara. Coba nyanyikan ke sebelahnya sambil tunjuk. Jangan kamu khawatir ya. Supaya pulang dari sini terekam lagunya dan tidak khawatir. Semua nyanyi ke sebelahnya. Oke. 1, 2, 3 ya. Jangan kamu khawatir. Tunjuk temannya. Di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang. Bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan? Kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Bapa di sorga memelihara. Percaya? Ya, berarti pulang dari sini, pulang dengan penuh pengharapan. Pulang dari sini dengan muka yang senyum, ya. Bukan lagi dengan muka yang berat dan cemberut, penuh kekhawatiran, ya. Padahal Tuhan sumber segalanya. Maka Tuhan mendidik muridnya. Perhatikan, buktikan. Kalaupun kamu tidak membawa apa-apa, apakah kamu kekurangan? Ternyata tidak. Walau tidak bawa roti, tidak bawa uang, tidak bawa baju, tapi mereka tidak pernah kekurangan. Membuktikan Allah ada. Allah hadir, Allah berkuasa, Allah yang bertanggung jawab atas diri anak-anaknya yang memikirkan tentang kerajaannya. Ketika kita memikirkan kerajaan Allah, Tuhan memikirkan bahan pokok yang kita perlukan. Mana lebih penting kalau Tuhan yang memikirkan kita atau kita yang memikirkan kita? Banyak yang sudah bekerja. Kalau dia tidak memikirkan apa yang penting, walaupun melimpah, bahan pokok yang dia terima, ya, makan minum pakainya cukup melimpah, tapi tanpa memikirkan tentang yang kekal, dia tidak akan pernah puas. Jiwanya kering, jiwanya kosong, sehingga tidak pernah menikmati hidup. Tapi orang yang memikirkan tentang kerajaan Allah, perkara kekal, Tuhan memuaskan jiwa kita dan Tuhan bertanggung jawab memenuhi, mencukupkan segala kebutuhan pokok kita. Maka Tuhan buktikan, ya. Tuhan katakan, aku menasihatkan kamu jangan bawa apa-apa supaya kamu fokus memikirkan tujuan utama. Tujuan utama itu jiwa. Tujuan utama itu kerajaan Allah. Bukan kebutuhan pokok. Kenapa? Karena ini semua hanya sebatas sementara. Sebatas bumi. Pakaian akan tinggal. Makanan yang melimpah akan tinggal. Banyak orang mati kan melimpah. Melimpah ditinggalkannya berasnya kan.
bergoni-goni. Belum habis dimakannya dia sudah mati. Tapi kalau jiwa nggak selamat, untuk apa semua bahan pokok yang melimpah itu kita tinggalkan, lalu kita pulang, tidak ada tempat yang senang di sana. Ini penderitaan kekal. Maka tujuan kita dididik, diajar oleh Tuhan supaya kita mengerti pola pikir Allah. Kita mengerti apa yang Allah pikirkan tentang kita. Jangan pikiran kita terus di depan, tapi kita nggak pernah merasakan apa yang Allah pikirkan. Kita nggak mau mengerti seperti apa yang dipikirkan Allah tentang diri kita. Kita sibuk sendiri dengan pikiran kita. Sibuk sendiri, capek sendiri, mengeluh sendiri, mati sendiri. Ya, gitu ya. Kenapa? Karena tidak fokus kepada apa yang Allah pikirkan tentang aku. Padahal Tuhan datang memikirkan semua orang, yang terutama adalah jiwa. Kekal. Kalau untuk berkat-berkat, itu berbeda satu dengan yang lain. Kekayaan materi tidak ada yang sama. Semua beda. Tetapi kalau keselamatan jiwa itu sama. Itu tidak ada perbedaan. Semua diselamatkan melalui satu cara. Semua diampuni melalui pengorbanannya. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain selain oleh kematian Yesus. Tapi kalau berkat materi, kita berbeda satu dengan yang lain. Karena materi bukan tujuan utama Tuhan. Materi itu tambahan. Yang utama itu jiwa. Kalau jiwa kita selamat, itulah yang membuat kita lega. Itu membuat kita bisa damai menjalani kehidupan ini. Ya. Kuasa ketika Tuhan Yesus pergi, ketika murid-murid diutus pergi, Tuhan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir setan. Ini setan diusir. Yang paling ditakutkan oleh manusia adalah takut tidak makan, takut mati, takut setan. Ini yang ditakutkan oleh manusia ya. Takut gak makan, takut mati, takut setan. Maka kemana-mana dia takut. Kenapa kok takut? Takut gelap. Kenapa dengan gelap? Setan. Padahal gak ada apa-apa. Tetapi pikiran manusia dikuasai oleh setan. Maka gak ada pun setan dianggap setan. Bayang-bayangan gitu. Tapi ketika murid pergi, kuasa itu diberi untuk mengusir setan. Berarti kuasa Allah jauh lebih hebat daripada setan. Kalau Allah ada pada kita, maka kita tidak takut lagi dengan setan. Ketika Allah ada, kita miliki, kita sudah punya kuasa yang sama dengan murid-murid. Kita juga bisa mengusir setan, mengalahkan setan, mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan dosa dan kejahatan. Tapi kalau kita belum memiliki Allah yang hebat, kita masih dikuasai setan. Pikiran kita ditundukkan oleh setan, hati kita dikuasai oleh setan. Ya, segala anggota-anggota tubuh kita dikuasai oleh setan. Tapi kalau Tuhan hadir, maka kita bisa mengalahkan setan. Sehingga kebenaran itu keluar dari diri kita. Kebenaran akan keluar dari hidup kita. Karena kita sudah berkemenangan. Jadi kuasa ini terbukti. Ketika mereka mengabarkan Injil ke desa-desa, ke kota-kota, ke tempat-tempat di mana mereka pergi, kuasa ini nyata sehingga setannya pun takut. Jadi saudara, selama ini saudara yang takut setan atau setan yang takut saudara? Ya, kan bisa terbalik ya. Kita yang takut sama setan atau setannya yang takut sama kita? Yang mana selama ini? Kita yang masih takut sama setan. Karena belum ada kuasa. Kalau sudah ada kuasa, setannya akan tunduk. Dia akan ketakutan melihat orang-orang percaya. Ya, saya pernah pengalaman ya, datang orang kerasukan di sini, dia sangat ketakutan. Saya mau pegang dia begini, dia nggak berani.
Karena dia tahu ada kuasa. Kuasa yang Allah berikan itu luar biasa. Bisa mengalahkan roh. Roh setan itu sangat kuat. Walaupun dia tidak terlihat ya. Dia roh tapi punya kuasa. Namun kuasa Allah melebihi kuasa setan. Jadi saudara-saudara kalau mau menang dengan setan dan dengan dosa, milikilah Kristus. Karena Kristus jauh lebih hebat, lebih berkuasa dari setan. Orang sakit disembuhkan. Ini orang lumpuh ya. Murid-murid diberi kuasa. Yesus menyembuhkan banyak orang, tetapi murid juga diberi kuasa menyembuhkan orang sakit. Membuktikan kuasa yang sama ada. Kuasa yang ada pada Yesus disalurkan kepada murid-muridnya, sehingga murid pun bisa menyembuhkan sakit penyakit. Ya, di tempat kita ini banyak orang yang sudah sembuh. Tapi karena tujuan saya melayani bukan kesembuhan fisik, tapi keselamatan jiwa, maka nggak sering saya sebut-sebutkan. Banyak yang telah sembuh. Ada kanker dulu ya, sembuh. Ada yang diponis dokter dia harus operasi jantung, masih baik, sembuh. Banyak disembuhkan. Bukan saya yang sembuhkan, tapi kuasa Allah. Kuasa Allah menyembuhkan dia. Sehingga nyata bahwa hamba-hambanya bekerja bukan atas kehendak sendiri. Bukan atas keinginan sendiri, kehendak diri sendiri, tidak. Tapi atas kuasa Allah. Kuasa Allah ada, diberikan oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus berkuasa, maka orang-orang yang dipilihnya, yang diselamatkannya juga diberinya kuasa. Sehingga kita tidak takut menghadapi setan. Kita tidak takut menghadapi semua orang, sakit apapun dia. Karena Tuhan berkuasa. Namun bukan berarti bahwa semua sakit penyakit didoakan lalu sembuh. Kalau semua sakit penyakit didoakan sembuh, nggak ada mati-mati nanti ya. Setiap orang sakit, ada orang sakit sana jumpai, ruang ICU dia sembuhkan. Nggak ada lagi nanti orang mati. Kalau nggak ada orang mati, nggak muat lagi bumi. Berdiri aja pun kita nggak muat lagi. Sekarang aja padatnya bumi luar biasa ya. Semakin banyak penduduk, semakin panas bumi ini. Ya, semakin banyak manusia, semakin banyak juga kejahatan demi kejahatan. Kenapa? Karena orang-orang percaya tidak pergi berdua-dua, tetapi pergi sendiri-sendiri. Kemana? Ke pajak masing-masing. Ya. Ke usaha masing-masing, cari bahan pokok. Makanya kenapa nggak makin banyak orang percaya? Mengapa nggak makin banyak dosa berhenti? Karena masing-masing sendiri-sendiri mengerjakan usaha masing-masing ya. Mengusahakan usahanya sendiri-sendiri. Tidak mau berdua-dua pergi memikirkan jiwa. Kalau kita berdua-dua pergi, tim sana, tim sini, pasti bumi semakin baik. Karena kejahatan akan berhenti saat orang memiliki Kristus. Allah hadir membuat setan kalah. Tapi mengapa kejahatan menang? Karena kita tidak hadirkan Allah di dalam kehidupan mereka. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Dengan berbagai cara, iblis mau menghancurkan generasi-generasi mendatang. Supaya tidak ada lagi generasi yang akan takut kepada Tuhan. Yang memuliakan Tuhan. Tapi semuanya dihancurkan. Lewat narkoba, lewat pergaulan bebas. Lewat apa lagi? Lewat handphone, media sosial. Lengket di situ, malas baca Alkitab. Ya, siapa yang lengket di media sosial pasti tidak ada semangatnya baca Alkitab. Buktikan aja. Ya, sudah terbukti kok ya. Sudah terbukti selama ini. Tidak hanya generasi muda, orang tua pun lebih banyak waktu ke handphone daripada ke firman Tuhan. Kalau ini lebih banyak kita dengar, kita lihat, pasti ini lebih banyak menguasai pikiran kita. Kalau ini yang kita dengar, kita baca, ini yang menguasai hati kita. Jadi tergantung yang mana yang lebih banyak masuk.
Kalau jengkol lebih banyak kita makan, kemanapun pasti napas kita bau. Ya kan? Tapi kalau rendang yang kita makan, pasti tenaga energi kita tambah. Tergantung apa yang kita makan, apa yang masuk. Kalau semua hal-hal dunia yang masuk, itu mempengaruhi sikap tindakan kita. Kalau firman Tuhan yang masuk, itu juga yang akan menguasai kita. Jadi sangat disayangkan saudara. Saya mendengar kabar-kabar ya, berita-berita kejahatan demi kejahatan yang sangat menggenaskan. Saya merasa sangat sedih luar biasa. Mengapa? Begitu banyaknya kejahatan terjadi karena setan bekerja leluasa. Lalu di mana orang percaya? Mengapa orang percaya tidak menghambat kejahatan itu? Karena kita terlalu sibuk memikirkan bahan pokok kita. Makan, minum, pakai kita tadi ya. Bukan lagi memikirkan jiwa. Ini jiwa-jiwa ini membutuhkan keselamatan. Jiwa-jiwa membutuhkan kabar baik. Maka Tuhan Yesus katakan, di mana-mana orang harus mendengar berita pertobatan. Kalau tanpa Kristus, takkan bisa mengubah siapapun. Tanpa kehadiran Tuhan, tidak bisa mengubah kejahatan menjadi kebenaran. Karena nasihat tidak bisa mengubah. Coba orang tua tiap hari mungkin memberi nasihat kepada anak-anak. Tiap hari. Sudah terlalu banyak nasihat. Akhirnya anak-anak bilang apa? Cerewet kali pun. Malas di rumah. Setiap di rumah dinasehati. Tapi gak berubah-berubah. Dinasehati juga gak berubah. Maka yang diperlukan oleh mereka bukan nasihat, tetapi ajaran. Pengajaran akan siapa Yesus. Pengenalan kepada Yesus. Kehadiran Yesus itu akan membuat manusia berhenti dari kejahatan. Ya, beberapa orang yang sudah sampai kepada iman pasti ada kekuatannya berhenti berbuat dosa. Tapi dinasehati, dia mengaku nasihat itu baik. Tetapi kekuatan untuk berhenti tidak ada. Orang tua capek, anak capek, jumpa, akhirnya berantem. Maka anak-anak lebih pilih keluar. Di rumah dinasehati, lebih baik keluarlah sama teman-teman. Di luar sana gak ada yang nasihati, sama kami semua gitu. Jadi saudara-saudara, kita mulai belajar. Generasi kita sekarang bukan membutuhkan nasihat. Generasi kita ini membutuhkan pengajaran. Pengajaran akan siapa Allah yang mengasihi mereka, yang berkorban untuk mereka. Sehingga lewat pengenalan dan lewat mereka percaya, mereka akan berhenti terhadap dosa. Mereka akan melakukan kebenaran. Karena orang yang telah disucikan hatinya tidak suka lagi dengan kejahatan. Tapi orang yang belum disucikan, dia menikmati dosa. Dia kira dosa itu nikmat. Maka banyak anak muda bilang, gak usah serius sekali datang pada Tuhan. Nanti gak bisa lagi berbuat dosa katanya. Karena dia merasa nikmat dosa itu. Padahal sebenarnya dosa itu adalah pancingan iblis untuk mencelakakan kita. Tapi Allah yang mengasihi kita, dia mau supaya kita dibenarkan dan kita mendapat keuntungan yang besar. Orang yang dibenarkan ada jaminan masuk surga. Ya, saya akan ulangi dari yang pertama tadi ya. Kita gambar pertama kita ulangi apa yang dibutuhkan oleh manusia di tengah-tengah bumi ini. Ya, inilah kebutuhan pokok manusia tadi, roti, uang, baju, tapi justru nasihat Tuhan kepada muridnya, jangan bawa. Ini supaya membuka pikiran kita. Jangan bawa roti, jangan bawa baju, jangan bawa uang. Karena aku yang memikirkan itu. Engkau bagianmu fokus memikirkan jiwa. Fokus membawa berita kabar baik. Jangan sibuk dengan keperluan-keperluan tubuhmu. Untuk tubuhmu, aku yang bertanggung jawab. Untuk jiwamu, pikirkan. Tuhan sudah kerjakan untuk jiwa kita. Lalu kita yang memikirkan.
Kalau jiwa itu harus kita yang pikirkan. Bagaimana jiwa kita sampai kepada keselamatan. Karena keselamatan sudah dilakukan oleh Tuhan di dalam kematiannya. Bagian kita, bagaimana aku sampai kepada keselamatan. Bagaimana jiwaku bisa diselamatkan oleh Tuhan. Misi Tuhan adalah jiwa. Misi saudara adalah uang. Jadi nggak jumpa ya. Misi Tuhan adalah jiwa. Misiku adalah uang. Jadi kita tabrakan dengan Tuhan. Kita ke sana, dia ke sini. Selisih jalan. Mau kemana? Cari uang. Tuhan mau kemana? Cari jiwa. Kan gitu ya. Jadi nggak ketemu. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia jiwa binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan? Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Siang, malam, pagi, petang. Saya. Orang yang berdosa. Jadi siapa yang dicari Tuhan? Siapa yang kita cari? Nggak jumpa ya. Tuhan cari kita, kita pergi cari uang, selisih. Maka nggak ketemu-ketemu. Orang yang nggak ketemu dengan Tuhan Yesus itu yang khawatir terus. Udah banyak pun tetap khawatir. Nggak habis-habis pun tetap khawatir. Sampai mati nanti kita nggak akan habis gitu. Ya, bahan makanan pokok nggak akan pernah habis sampai kita mati. Tapi kita khawatir. Karena kita belum bertemu dengan Kristus yang mencari kita. Jadi pulang dari tempat ini, tolong dinyanyikan itu ya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Jangan keras kepala ya. Gitu. Kamu yang dicari. Jangan mengelak. Gitu. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Lalu kalau saya yang dicari, sudahkah saya mau bertemu dengan dia? Kalau saya sudah bertemu dengan dia, saya akan damai sejahtera menjalani kehidupan ini. Karena kebutuhan-kebutuhan jasmani Tuhan sendiri yang akan cukupkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau punya tujuan terhadap diri kami. Engkau datang dari sorga mencari kami. Karena kamilah yang lebih berharga dari kebutuhan pokok. Karena semua makan minum pakai kami hanya sebatas di bumi ini. Tapi ketika Engkau hadir di dalam hati kami, jiwa kami terpuaskan. Sehingga kami tidak khawatir menjalani hari-hari kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Berkatilah setiap telinga yang mendengarkannya, supaya mereka mau bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan sudah lama mencari mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.